Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Widya Rosalina. Saya dari jurusan PAUD UIN Raden Intan Lampung, semester 4, kelas E. Saya di sini akan menjelaskan materi yang berjudul Perkembangan Fisik Motorik Anak Usia Dini. Baik, materi yang pertama yaitu keterampilan fisik motorik. Saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari keterampilan fisik motorik. Keterampilan fisik motorik adalah suatu gerakan tubuh atau bagian tubuh yang digerakkan secara sengaja, otomatis, cepat, dan akurat. Gerakan ini dapat kita artikan adalah gerakan yang meliputi gerakan-gerakan otot yang ada dalam tubuh kita. Gerakan atau keterampilan motorik ini dapat kita latih dengan menggunakan motorik halus dan motorik kasar. Motorik kasar bisa kita kembangkan dengan cara naik turun tangga atau berlompat, berlari. Dengan motorik halus, dengan cara anak itu memegang sendok makannya sendiri atau meremas-meremas barang-barang yang ada di sekitarnya. Materi selanjutnya yaitu metode perkembangan fisik motorik. Metode perkembangan fisik motorik ini dipilih sesuai dengan metode yang akan kita terapkan di suatu kelas LTK. Contohnya, metode perkembangan fisik motorik yang baik untuk anak usia dini adalah dengan cara ia dapat mengasah atau meningkatkan kemampuan motorik, baik itu gerakan kasar ataupun halus, terus mengelola atau mengontrol gerakan tubuh secara koordinasi atau keterampilan tubuh secara agar tubuh itu bisa berkembang dengan cara hidup sehat. Baik, selanjutnya teori perkembangan fisik motorik. Saya di sini mengambil teori yang dijelaskan oleh Harlock. Menurut ia, mengatakan bahwa perkembangan motorik adalah perkembangan gerakan jasmani melalui kegiatan jasmani, baik itu melalui pusat saraf, urat saraf, dan otot koordinasi. Jadi, perkembangan motorik merupakan kegiatan yang berkoordinasi antara susunan syaraf-syaraf, otot, otak, dan sistem tubuh. Atau perkembangan fisik motorik dijelaskan oleh Harlock secara ringkas, yaitu perkembangan fisik motorik adalah proses sejalan dengan bertambahnya usia secara bertahap dan persaingan di mana gerakan individu meningkat dari keadaan sederhana, tidak koordinasi, dan tidak bisa koordinasi dengan tubuhnya menjadi koordinasi dan kompak dalam menuju perkembangan atau pertumbuhan fisik motorik yang lebih baik. Dan menurut Harlock, perkembangan fisik anak usia dini mencakup 4 aspek, yaitu sistem syaraf yang sangat berkaitan erat dengan perkembangan kecerdasan dan emosi anak. Yang selanjutnya, otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik anak. Yang selanjutnya, kelenjar atau ordinasi yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku anak usia dini. Struktur tubuh yang meliputi tinggi badan, berat badan, dan postur tubuh. Baik, selanjutnya ada 7 tahap perkembangan anak usia dini, yaitu tahap yang pertama pada usia 0 sampai 3 bulan. Anak di sini sudah bisa mengangkat kepalanya. Selanjutnya, pada usia 4 sampai 6 bulan, di sini anak sudah dapat memiringkan tubuhnya atau badannya ke kiri ataupun ke kanan. Dan pada usia 7 sampai 9 bulan, di sini anak postur tubuhnya atau kekuatan tubuhnya sudah sangat kuat. Nah, jadi anak di sini sudah mampu mengambil mainannya sendiri tanpa harus diambilkan atau diarahkan oleh orang tuanya. Dan pada usia 10 sampai dengan 12 bulan atau 1 tahun, anak sudah mampu mengangkat tubuhnya menjadi berdiri dan mampu belajar untuk berjalan. Pada usia 1 sampai 2 tahun, di sini anak sudah dapat berjalan dengan lancar dan bisa naik turun tangga dan berjalan mundur.
Pada usia 2-3 tahun, di sini anak sudah mampu berlari dan menaiki tangga, menendang bola, lalu membuka atau memakai pakaiannya sendiri. Baik, pada usia 3-4 tahun di sini anak sudah mampu dalam segala hal seperti naik turun tangga dengan 2 kaki dan lalu bisa berdiri dengan 1 kaki selama 5 atau 10 detik. Baik, materi selanjutnya adalah ruang lingkup perkembangan fisik motorik. Dalam ruang lingkup perkembangan fisik motorik anak usia dini itu terdapat 2 hal, yaitu motorik halus dan motorik kasar. Dalam kegiatan ini kita dapat melatih atau media permainan atau strategi permainan yang dapat kita praktekkan untuk mencakup perkembangan fisik motorik, baik itu motorik kasar ataupun motorik halusnya, dengan cara bersenam. Selanjutnya, perkembangan fisik motorik melalui media kreatif. Contohnya itu dengan cara bermain sosial drama atau bermain pura-pura. Contohnya itu seperti teater yang kita berikan kepada anak usia dini. Contohnya teater untuk si bawang putih dan bawang merah. Baik, indikator perkembangan fisik motorik anak ialah tercapainya perkembangan fisik motorik secara sempurna, sehingga tercapainya fisik motorik dalam gerakan ini akan menunjukkan tingkat kejeniusan anak tersebut. Program pembentukan kesegaran jasmani. Di sini terdapat unsur peningkatan kekuatan, kecepatan dan kelincahan, kelenturan dan keseimbangan pada tubuh anak usia dini. Materi selanjutnya yaitu unsur-unsur kebugaran jasmani, yaitu kekuatan, daya tahan, kecepatan, kelincahan, kelenturan, reaksi, ketepatan, keseimbangan, koordinasi, dan daya tubuh atau ledak. Baik, sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada salah-salah kata dan kekeliruan, saya mohon maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.